Alhamdulillah pada hari ini kita semua di sini masih berada di dalam nikmat yang paling tinggi untuk manusia, yaitu nikmat apa? Nikmat Islam. Ya, nikmat Islam adalah nikmat yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang masih punya nikmat Islam adalah orang yang menerima penghargaan paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya kembali ke Islam. Loh, kok kembali? Emang dulunya Islam? Saya nggak suka pakai bahasa atau istilah mualaf tuh nggak suka. Mualaf itu ya awal-awal aja ya. Mualaf itu kan orang yang dilembutkan hatinya untuk masuk Islam. Tapi ketika dia sudah bersahadat, ya bolehlah masih disebut mualaf untuk beberapa lama saja. Jangan terus gitu masih mualaf terus sampai masuk liang kubur masih mualaf terus gitu ya. Kasihan ini. Nggak kasihan sama saya gitu ya. Jangan sebut mualaf lagi lah, sebut aja mantan kafir gitu. Loh, ya memang kan saya dulu kan dikafirkan sama orang tua saya, bukan kemauan saya. Iya kan? Saya lahir jadi orang Cina juga saya nggak bisa milih. Tahu-tahu udah jadi orang Cina kan, tahu-tahu udah masuk gereja besarnya, tahu-tahu udah jadi orang Kristen, ya. Karena dikafirkan sama orang tua. Nah, alhamdulillah mas-mas, bapak-bapak nih, ibu-ibu, adik-adik yang di sini semua yang lahir di keluarga muslim, yang besar di keluarga muslim, alhamdulillah. Setiap hari bersyahadat, berarti ya, dalam sholat kan bersyahadat ya. Saya dulu begitu besar, sadar, balik, tiba-tiba udah jadi Kristen gitu. Karena orang tua saya bawa gereja gitu. Nah, tetapi ketika saya mengenal Islam, saya menerima Islam, bahkan sampai akhirnya saya bersyahadat, itu artinya sebenarnya saya bukan pindah agama ternyata. Ternyata saya kembali ke fitrah saya sebagai manusia. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya harus hati-hati ngomong di Kediri kayaknya. Jago-jago bahasa Inggris ya katanya. Hah? Apalagi Ustadznya dari kampung Inggris, wih ngeri sedap. Jadi kalau saya lebih tepatnya manusia. Alhamdulillah eh, setelah saya menjadi muslim, saya juga sempat mempelajari agama saya yang dulu ya, agak serius belajarnya. Awalnya sih sebenarnya belajar agama saya yang dulu itu mempelajari ulang maksudnya. Itu supaya kalau saya ditanya sama saudara-saudara saya bisa jawab gitu. Awalnya begitu Wak, ya. Jadi keterusan gitu. Nah, setelah belajar pusing-pusing, udah riset sono sini, yang nanya cuman kakak perempuan saya. Yang lain pada nggak nanya gitu. Jadi ya sudah, yang sudah saya pelajari ya saya bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, dulu saya tuh pernah jadi penerjemah, penerjemah nih, penerjemah video-video debat kan di Inggris itu ada sebuah taman, tamannya besar, namanya Hyde Park ya. Di pojokan itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Di tempat itu sudah puluhan tahun orang bisa berorasi apa saja, orang bisa berdebat apa saja. Nah, yang belakangan itu memang yang banyak itu orang berdebat tentang Islam dan Kristen. Sampai ada kelompok-kelompoknya gitu ya. 2018 sampai 2020 waktu itu saya menerjemahkan video-video debat Islam Kristen yang ada di sana. Nah, alhamdulillah. Jadi gini-gini juga dikit lah. Oh ya. Little I can gitu lah. Ya, bukan little to me salary not up gitu. Nah, alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan wawasan gitu ya tentang perdebatan antara Islam dan Kristen yang akhirnya saya bagikan ke teman-teman di sebuah yayasan yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Nah, saya bergabung dengan yayasan ini Agustus 2020 ya. Nah, alhamdulillah saya begitu saya bagikan ilmu itu malah saya ditunjuk jadi ketua Litbang. Alhamdulillah gak apa-apa ya. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas sharing dengan teman-teman muslim yang lain melalui medsos ataupun melalui pertemuan seperti ini. Alhamdulillah. Nggak pernah nyangka juga saya pernah jadi ceramah di masjid loh bener. Makanya saya nggak berani pakai peci, nggak berani pakai kopiah, nanti takut dipanggil ustadz gitu. Pakai topi itu. Ya, tapi alhamdulillahnya begini. Dari yayasan itu memang punya visi dan misi ya. Visi dan misi kita sebagai yayasan yang membina para mualaf
yaitu kita membantu orang-orang yang mau masuk Islam. Setelah masuk Islam, diapain gitu? Orang orang masuk Islam gampang apa susah, Pak? Gampang. Gampang kalau nggak dimarahin sama orang tuanya. Coba yang diusir, yang diceraikan, bahkan ada yang dipasung, ada yang sekap. Nah, tapi ketika orang bisa atau berani melewati itu, siapa yang akan bantu dia? Kalau bukan kita. Itu maksud saya, ya. Jadi yayasan kami berkomitmen untuk membantu orang-orang yang masuk Islam. Ketika mereka sudah teguh pendiriannya, kuat imannya, masuk Islam, kita bantu. Apapun yang harus dihadapin, kita bantu. Dan kita nggak sendiri, yayasan kita nggak sendiri. Banyak yayasan-yayasan juga yang memang menjadi lembaga mualaf center, ya. Itu kita saling berkolaborasi. Mau dimanapun di Indonesia, insya Allah kita bisa bantu. Baik urusan hukum, kita sediakan pengacara. Baik urusan mediasi, kita juga berkolaborasi dengan ormas-ormas Islam yang lain. Nah, itu salah satu misi kita. Misi yang lain yang kita lakukan adalah melakukan perang pemikiran. Gausul Fikri, Pak. Ya. Ulama-ulama kita dari abad-abad pertengahan juga sudah melakukan hal tersebut. Bahkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga perang pemikiran kan, Pak? Ketika berhadapan atau berinteraksi dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Betul kan? Jadi kami melakukan hal yang sama dengan perang pemikiran tapi dengan ilmu kristologi. Zaman dulu mungkin belum ada istilah ilmu kristologi, ya. Tapi kalau sekarang memang orang banyak sebut sebagai ilmu kristologi. Nah, ilmu kristologi itu sebenarnya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa Al-Masih di dalam agama Nasrani. Tapi kita mempelajarinya bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan. Ya, saya bawa kitab Bible-nya orang Kristen juga bukan mau ngajak bapak-bapak masuk Kristen gitu atau ibu-ibu, enggak, bukan. Tapi saya ingin membuktikan kepada bapak, saya membuktikan kepada ibu bahwa Al-Qur'anul Karim yang kita imani itu isinya benar semua gitu ya. Nggak ada yang salah. Salah satunya adalah apa? Misalnya tentang sains. Yang lain nanti bicara tentang bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani itu suka mengubah-ubah kitab mereka. Itu yang saya buktikan dengan bawa kitab mereka. Ya, yang saya bawa bukan satu koper nih. Jadi saya bisa tunjukkan apa yang di dalam mereka, perubahannya apa saja. Jadi kemana-mana saya bawa koper seperti tukang buku gitu, Pak. Ya. Jualan buku. Tapi mudah-mudahan kalau saya ketemu pendeta malah saya senang gitu, ya. Kalau saya bawa gini, belum tentu pendeta punya Bible sebanyak ini gitu. Dan ini juga belum saya bawa semua gitu. Kalau saya bawa semua mungkin bisa 3 kotak besi yang besar gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah kami melakukan dakwah kristologi ini, kami menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid, ya. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, baik itu dakwah kepada kaum muslimin maupun kepada orang-orang yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim, ya, bukan non muslim. Insya Allah kalau belum muslim kan bisa jadi muslim, Ya, kan? semoga jadi muslim. Semoga jadi muslim gitu. Nah, jadi buat kami ini adalah dakwah tauhid yang mana kami juga percaya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mereka berurusan dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang kaum Yahudi, mereka juga berdakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Betul kan? Ya. Kita semua sebagai orang Islam mengajak orang di luar Islam untuk bertauhid. Nah, salah satunya adalah dengan cara ilmu kristologi ini. Alasan utama kenapa kita berdakwah kristologi ini, ya, yang paling utama nih, karena saudara-saudara kita dari kalangan Kristen itu memang masih sampai sekarang melakukan yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtatan. Masih ada nggak di Kediri, Bu? Bu, upaya-upaya pemurtatan di Kediri ada nggak, Bu? Banyak. Ada. Banyak. Bapak-bapak, ada nggak, Pak? Ada. Ada, benar. Kalau nggak ada saya pulang nih, Pak. Ada kan? Masih ada kan? Nah, itu artinya apa? Selama mereka melakukan pendangkalan akidah, ya, atau upaya-upaya pemurtatan, saya dan Yayasan Pembina Mualaf akan tetap melakukan dakwah ini. Jadi kita melakukan ini supaya apa? Bukannya saya mau ngajak Bapak Ibu masuk Kristen, bukan. Tapi untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu, ini loh kondisinya di dalam Kristen. Begini.
sejarahnya mereka begini, kitabnya mereka begini, akidahnya mereka begini. Kita yang sudah punya akidah dan iman Islam, kita tinggal membandingkan, kita sudah tahu, oh saya nggak salah pilih ya dengan Islam. Saya nggak salah menjadi orang Islam dari kecil gitu misalnya. Itu sudah nggak salah. Itu yang kami harapkan, sehingga apa yang kami lakukan tidak lain tidak bukan itu hanya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam. Begitu ya, insya Allah. Mohon doanya juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kami tetap istiqomah, supaya kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk masalah kristologi, sekarang berarti kita harus memahami bagaimana sejarah mereka ya, sejarah terbentuknya agama mereka, agama Kristen. Sebenarnya agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama misi, ya. Agama misi itu artinya sama-sama mengajak orang di luar agama tersebut untuk masuk agama itu. Islam agama misi bukan, Tan? Misi. Misi, ngajak orang yang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Betul ya? Tetapi bedanya, nah bedanya kita dan mereka, kita mengajak orang-orang untuk masuk Islam itu hanya kepada orang-orang yang belum Muslim atau yang belum beragama, ya belum beragama. Yang sudah beragama kita tidak boleh ajak-ajak, karena ada aturannya. Aturannya tuh keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4. Disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, itu umat Islam gak boleh melanggar aturan tersebut. Yang boleh kita lakukan adalah mengajak orang yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Itu sudah kami lakukan. Saya dan teman-teman di Jakarta juga sempat membawa beberapa anak dari suku Togutil di Halmahera Utara, ya, yang belum kenal peradaban, yang masih seperti Tarsan, rambut masih panjang gitu ya, kayak di film-film gitu. Pakai celana seadanya dari daun-daun, primitif ya, nggak kenal bahasa Indonesia, nggak kenal WhatsApp, nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi Muhammad SAW, nggak kenal agama sama sekali nggak kenal. Bahkan di dalamnya mereka masih melakukan incest, ya. Nah itu yang kami lakukan, kami bawa, kita jadikan Muslim, kita bawa ke Jakarta, kita bawa ke sebuah rumah Quran, kita mulai dari nol, benar-benar nol. Bahkan pertama kali mereka datang gak mau tidur di kasur, anak-anak maunya tidur di lantai, kolong mobil. Mending di lantai, di kolong mobil. Bahkan ada yang lari naik ke atas pohon, tidur di atas pohon ya, karena mereka memang tidak kenal peradaban. Alhamdulillah setelah kita ajarin pakai baju, kita ajarin mandi, kita ajarin bahasa Indonesia per kata loh ya, kata per kata loh ya. Sampai alhamdulillah sekarang mereka sudah ada yang hafal Quran 5 juz. Alhamdulillah. Ada yang hafal Quran 3 juz. Alhamdulillah ya. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi kalau orang-orang Kristen, mereka juga melakukan mengajak orang yang belum beragama untuk masuk agama mereka. Bahkan dai-dai kita di daerah pedalaman itu mereka bareng gitu ya sama misionaris-misionaris. Tinggal tarik garis merah begini. Ya udah ya, sini Muslim, sini Kristen ya, nggak boleh lompat pagar gitu. Itu ada kesepakatan. Tetapi teman-teman Kristen di kota-kota itu juga masih banyak yang melanggar aturan itu gitu. Ya, pernah nonton nggak video di YouTube misionaris dari luar negeri khotbah di lapangan parkir pusat perbelanjaan? Pernah lihat di YouTube? Ya pernah. Ada. Ya. Nanti ada lagi yang ceramah khotbah di depan pasar misalnya, ada yang begitu, bawa penerjemah pakai speaker gitu, orang suruh dengerin gitu. Ya, yang lucu pernah waktu saya nonton videonya tuh ketika misionaris itu di pasar di sebuah pasar di Makassar kalau nggak salah, dia lagi ceramah diterjemahin sama temennya yang bawa speaker, lewat orang Islam naik motor di sebelah dia gitu teriak Allahu Akbar gitu. Ya. Memang kadang-kadang masyarakat kita juga bingung ya, mau menindak seperti apa gitu orang-orang seperti itu ya. Kalau disangka orang gila, tapi kok ngomongnya teratur, pakai baju gitu ya.
tapi kok ngajak-ngajak orang untuk masuk agama mereka gitu. Sedangkan masyarakat kita belum banyak yang tahu ada aturannya gitu. Nah, sebaiknya bagaimana gitu. Kalau saya ngelihat di jalan begitu malah saya samperin, saya ajak ngopi gitu. Oh, Ya kita buka-bukaan kitab aja sekalian gitu ya. tanding. Nah, jadi ya memang itulah tugas kita. Syukur-syukur kalau misalnya mereka bisa melihat perbedaan sendiri, mereka membuka pikiran, mereka membuka hati, mereka menerima hidayah, alhamdulillah, ya kan? Tetapi kita tujuannya lebih untuk membentengi akidah umat Islam. Nah, baik, saya segera, ini kita isya jam berapa? Bisa jam 7 kurang 10 tadi. Nanti saatnya jam 7 kok. Jam 7 ya, baik. Nah, Kristen, bapak-bapak ini kan pasti, ibu-ibu pasti sudah sering ya dengar kata Kristen ya. Ada yang punya saudara masih Kristen? Ada? Ada ya? Banyak ya? Banyak. Ah, Di Kediri banyak nggak yang nikah beda agama, Bu, Pak? masih sedikit kayaknya ya. Ada. Ada tapi masih sedikit kok. Ada nggak Bu yang punya saudara nikah beda agama gitu? Ada. Ada nggih? Ada, ini ada. Saya yakin pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena banyak juga yang datang ke saya begitu gitu. Ya. Nah, kalau yang nikah beda agama berarti boleh dikatakan dia sebenarnya nggak tahu agamanya sendiri gitu. Ya, baik yang Muslim, baik yang bukan Muslim, dia nikah beda agama berarti dia sendiri nggak tahu agamanya dia. Gitu. Karena di setiap agama di seluruh Indonesia 6 agama yang diakui, 6-6-nya melarang nikah beda agama. Setiap agama ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, 6-6-nya melarang nikah beda agama. Ya, negara juga melarang. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Jadi setiap agama juga melarang nikah beda agama. Bahkan kalau Kristen di kitabnya mereka ada ayat yang melarang orang menikah dengan orang tidak percaya. Gitu. Tafsirnya lebih gawat lagi. Tafsirnya mereka apa? Berteman nggak boleh, bersahabat karib nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, apalagi menikah. Gitu ya. Segitunya kok ya. Segitunya. Jadi berteman aja nggak boleh. Kalau ngikutin tafsir kitab mereka, ya. Tapi kan itu tidak dijalankan secara ini. Nah, di tafsir itu juga dikatakan apa? Umat Kristen atau orang Kristen atau orang percaya hanya boleh berurusan atau berinteraksi dengan orang di luar Kristen hanya untuk menyebarkan berita keselamatan. Tuh. Mengajak. Juga di ayat mereka ada ayat yang bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Iya, murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu tidak sahih, saya pakai bahasanya tidak sahih. Ini sudah kayak hadis saja. Nanti kalau saya bilang tidak asli, ada yang tersinggung. Oh iya, gitu kan? Jadi saya bilangnya tidak sahih gitu, biar bapak-bapak dan ibu-ibu nggak kaget gitu, apa itu gitu ya. Kalau dengar tidak sahih kan, oh ya, tahu langsung bayangannya ke hadis. Gitu, oh iya, kan? iya. Nah, walaupun ayat itu tidak sahih, tapi ayat itu yang dipakai oleh kalangan Katolik dan Protestan untuk menyebarkan agama mereka ke seluruh dunia. Ya, itu ayatnya ada. Itu di Matius 28 ayat 19. Nah, kita Islam gimana? Kita juga mengajak orang di luar Islam, terutama yang belum beragama, untuk masuk dalam agama Islam. Tapi kita punya batasan, ya kan? Batasan kita apa? La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Mereka Kristen juga ngakunya nggak ada paksaan. Kami juga nggak memaksa kok. Gitu. Tapi sudah ada aturan nggak boleh ke umat yang sudah beragama, mereka langgar. Ya. Dan juga di Islam kita mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kita hanya boleh mengajak orang yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Kalau mereka baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Iya. Betul kan? Iya. Nah, itu seperti itulah contohnya. Kristen yang kita tahu, yang sudah kita pelajari, itu sebenarnya adalah memang boleh dikatakan yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi juga. Sekarang kita mengenal ada agama Yahudi, ya kan? Yang secara akademis dikenal sebagai Yahudi Rabinik, atau dalam bahasa Jawanya Judaism gitu. Ya? Itu adalah agama Yahudi
yang dianut oleh kira-kira hampir 20 juta manusia di seluruh dunia, termasuk di Israel ya. Tetapi nanti kita akan bahas sedikit bedanya Yudaisme sama Zionisme. Oh iya, ini menarik ini. Ya, itu harus bedakan ya Iya. nanti ya. Nah, Kristen itu yang menciptakan juga sebenarnya orang-orang Yahudi juga, yang mana mereka menggunakan kitab yang sama. Ya, kitabnya sama, kitabnya ini nih. Aku. Ya. Ini banyak. Semuanya. Nah, orang Yahudi itu punya kitab namanya ini, kitab Tanakh. Ya, Tanakh itu singkatannya. Wah, ini udah Iklan. iklan ya. Dari tadi lewat terus ini iklan. Dari tadi pengen saya buka sebenarnya. Nanti kok. Oh, nanti ya. Ada. Nah, ini kitab mereka namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tulisannya T-A-N-A-C-H. T-A-N-A-C-H. Torah itu yang kita sering dengar dengan sebutan Taurat. Ya. Taurat itu ada 5 kitab. Namanya disebut 5 kitab Musa. Kalau orang Kristen sebutnya Pentateuch gitu. 5 kitab Musa itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin Mas ya. Repot ya paling nanti. Kalau yang kitab Nevi'im, Nevi, Nabi, Nevi. Nevi itu artinya nabi. Ya. Bahasa Nevi dalam bahasa Ibrani, Nabi kita kenal dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nevi'im itu kitab-kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi. Kita di Quran juga mengenal 24 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya, yang diceritakan dalam Quran kan. Nabi dan Rasul. Ya, kebanyakan dari mereka adalah dari Bani Israel. Mereka juga menceritakan nabi-nabi itu, ada Nabi Ayub kita kenal ya, ada Nabi Yunus, ada Hagai, Habakuk, Mika, macam-macam, Samuel dan sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga namanya Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan orang bijak atau juga tulisan-tulisan nabi-nabi itu sendiri. Kitab-kitabnya ada kitab Mazmur, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain, Amsal gitu ya. Yang disebut dengan Mazmur itu yang sering kita baca di Quran, Zabur. Nah, Mazmur. Ya. Mazmur di sini atau kita sebut Zabur. Okay. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi yang mana di sini ada yang disebut dengan Taurat dan juga Zabur. Kita umat Islam sudah sering baca di dalam Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Nah, kalau yang Injil yang mana? Injil yang besar. Nah, kalau yang disebut Injil ini sebenarnya sih bukan ini ya. Kalau ini kitabnya orang Kristen, mereka orang Kristen menyebut Injil dalam kitab ini. Di dalam kitab ini, kalau kita kan lebih mengenal dalam Quran kan ada surat-surat gitu kan. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya. Di sini juga ada surat-surat ya. Ya, cuman di sini dibagi dua nih. Dibagi duanya apa? Yang ini indeks hitam ini disebut sebagai perjanjian lama. Yang hitam perjanjian lama. Yang hitam ya. Yang indeksnya merah ini perjanjian baru. Yang perjanjian lama ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Seluruhnya itu. Hampir seluruhnya. Seluruhnya lah, boleh dikatakan seluruhnya. Yang merah yang ini adalah tulisan orang-orang Kristen sendiri. Nah, yang tulisan orang-orang Kristen sendiri ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Nah, yang kitabnya Yahudi ini ditulis kira-kira 450 sebelum Masehi. Ya, berarti kurang lebih 450 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus ke Bani Israel. Sudah ada kitab ini. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya ketika kitab ini dijadikan perjanjian lamanya di kitab Kristen, ini melalui transmisi yang namanya disebut kitab
Septuaginta. Ini yang ini kitabnya. Kitab seksual Ya. kita. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi ditulis dalam bahasa Yahudi, Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, ya, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Mesir. Baru kemudian kitab yang ini yang menjadi kitab perjanjian lamanya orang Kristen. Tapi kitab ini di abad kedua, ketiga, dan keempat Masehi terjemahannya diresensi namanya. Resensi. Resensi apa namanya? Artinya apa? Ringkasan. Hah? Bukan. Apa? Resensi itu artinya dikritik. Oh, dikritik. Berarti dirubah-rubah terjemahan. Dirubah-rubah. Ya. Jadi setelah ini terjemahannya diresensi, ketika kitab ini diberikan kepada orang Yahudi suruh baca, Ya. walaupun orang Yahudi itu mengerti bahasa Yunani, mereka nggak mau baca karena artinya maknanya sudah berbeda dengan ini, gitu. Ya. Jadi yang di sini itu setelah diresensi menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen. Seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini, gitu. Ya, itu yang terjadi. Nah, maka itulah, oh udah, ini ya, azan. Nanti kita berarti Jam 7 azannya. jam 7 ya. Oke. Baik. Nah, masalahnya dari satu kitab yang sama ini timbulnya agama Kristen itu ada terjadi perbedaan antara yang disebut dengan konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan juga konsep Mesias. Nah, kita ini kan Islam ini kan nggak ada urusan nih dengan kitab-kitab ini. Iya, benar. Tetapi di Quran kan kita sering menyebut nama nabi-nabi yang ada di kitab ini. Iya. Di Quran kita juga sering menyebut nama kitab-kitab ini, gitu kan? Nanti hubungannya apa dengan Islam? Ya, kita tunggu azan dulu ya, atau gimana? Atau lanjut? Langsung aja enggak apa. Langsung aja. Baik, nah, jadi di sini karena ada sebutan Taurat, Zabur, Injil, di Quran juga sering disebutkan Taurat, Zabur, Injil. Saya pengen bertanya nih kepada bapak-bapak dan ibu nih. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu ini dan ini? Pilih yang mana? Bukan. Bukan. Yang bilang bukan bisa jelasin nggak? Kenapa kira-kira? Ya, kurang lebih begitu ya. Yang nulis ini setelah kita pelajari, setelah kita cek sejarahnya, yang nulis ini juga bukan Nabi Musa alaihissalam. Yang nulis ini juga bukan Nabi Daud alaihissalam. Yang nulis ini juga bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang nulis ini juga bukan pengikutnya nabi-nabi tersebut, gitu. Jaraknya cukup jauh. Ya, kitab ini dengan Nabi Musa alaihissalam jaraknya 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Dengan Nabi Daud alaihissalam jaraknya kurang lebih 500 tahun. Kalau yang perjanjian baru jaraknya dengan Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 35 tahun yang pertama ditulis. Jadi kalau begitu, kalau yang ini sih mungkin masih bisa diperdebatkan lah ya. Tetapi dari kalangan Kristen sendiri sudah memastikan bahwa keempat kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Injil atau Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini sudah jelas tidak ditulis oleh orang-orang saksi mata langsung. Yang ngomong malah buat kalangan mereka sendiri, gitu. Malah mereka sendiri ya. Malah mereka sendiri. Wah. Jadi ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, bukan orang-orang yang tidak kenal saksi mata langsung. Nah. Ya, ibaratnya orang-orang yang nulis itu orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus, gitu. Ibaratnya kan gitulah, orang nggak pernah ketemu gimana? Iya, nggak pernah lebih bareng. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ketika kitab ini sudah bertransformasi menjadi ini, Septuaginta, kemudian dijadikan satu oleh Kristen, ya, menjadi perjanjian lama, ternyata di dalamnya setelah dipelajari ayat-ayatnya, ya, kita sudah selesai nih. Ini udah jelas bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran, gitu ya. Ya sudah, sekarang kita pelajari apa isi ayat-ayat di dalam kitab ini. Di dalam kitab yang sudah jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata konsep ketuhanannya berbeda. Berbeda. Konsep keselamatannya juga berbeda. Dan juga konsep Mesiasnya juga berbeda. Ada yang tahu arti Mesias? Messi. Apa? Kalau Al-Masih artinya apa, Mas? Ya, enggak, saya tanya Mas ini. Kan nggak tahu tadi Mesias kan. Kalau Isa Al-Masih,
Al-Masih artinya apa? Nggak tahu juga. Al-Masih itu ya Mesias gitu. Berarti Oh. Isa Mesias ya. Ya, oh bulat gitu. Ya. Mesias dalam bahasa apa Ibrani atau Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, Ya. Masih Mesias. Gitu. Mirip-mirip lah ya. Kalau orang Ibrani dengar orang Arab ngomong mereka paham, cuman nggak bisa ngomongnya. Gitu. Ya. Begitu juga orang Arab dengar orang Ibrani ngomong juga mereka sedikit-sedikit paham. Kira-kira 40 sampai 50% kata-katanya itu mirip.